Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pencobaan. Jika kita tidak mau terbakar api, jauhilah api. Jika kita tidak mau terjatuh ke dalam jurang, jauhilah jurang. Bila kita tidak mau jatuh ke dalam dosa, jauhilah godaan dosa. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan ayat 11 firman Tuhan berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kebanyakan orang jatuh ke dalam pencobaan yang membuat hidupnya susah dan menderita karena ulahnya sendiri. Karena ia mendekat kepada yang jahat, tidak menjaga hidupnya, tidak menjaga hatinya, matanya, lidah, pikirannya, dan sebagainya saudaraku terhadap yang jahat. Sehingga ia terjatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Pepatah mengatakan bila tidak mau terbakar api, jauhilah api. Jika tidak mau masuk jurang, jauhilah jurang. Dan bila kita tidak mau jatuh ke dalam dosa, jauhilah dosa. Dan dalam Yakobus 1 ayat 13 firman Tuhan berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, dia melahirkan maut. Saudaraku, Bapak Ibu, pencobaan tidak datang dari Allah karena Allah tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, oleh hawa nafsunya sendiri. Dan bila kita tidak bertobat, saudara, itu akan dibuahi dan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, dia melahirkan maut, penderitaan, kesusahan, saudaraku. Maut akan datang. Hal ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Bila kita terjatuh dalam dosa, kita harus bertobat, meminta ampun, penyucian dari Tuhan Yesus. Bila kita jatuh ke dalam dosa atau saat kita mengalami kesulitan dan penderitaan, jangan menyalahkan Allah, saudaraku, karena sumber pencobaan bukan datang dari Allah. Pencobaan itu, saudara, seringkali datang dari keinginan diri sendiri, dari hawa nafsu sendiri, saudaraku. Dan Yakobus 1 ayat 16 dan 17 berkata, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan jangan sesat. Ayat 16 adalah sebagai transisi dari ayat 12 sampai ayat 15 dan 17 sampai 18 yang menyatakan bahwa tidak mungkin Allah mempunyai maksud jahat dengan menggoda manusia. Tidak mungkin, saudara. Allah adalah sumber anugerah yang baik. Jauh dari hasrat yang jahat, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan dan bayangan karena pertukaran. Dalam ayat 17 ini ada 4 hal yang membuktikan, saudara, bahwa Allah memberikan yang sempurna untuk kita, saudara, orang-orang yang percaya kepadanya. Yang pertama, Allah hanya memberikan pemberian yang baik. Segala sesuatu yang baik di dunia ini berasal dari Allah. Sesuatu yang buruk itu pasti bukan dari Allah, saudara. Karena Allah memberikan yang terbaik. Dan yang kedua yang harus kita ketahui, cara Tuhan memberi itu baik. Nilai suatu pemberian dapat berkurang karena cara yang kurang baik, saudara. Akan tetapi apabila Allah memberikan berkat kepada kita, dia melakukannya dengan cara yang baik, penuh kasih dan kemurahan. Apa yang diberikan dan bagaimana Allah memberikan kepada kita, keduanya selalu baik. Dan yang ketiga yang harus kita tahu, Allah senantiasa memberi. Kata diturunkan, saudara, berarti terus menerus diturunkan, diberikan, saudara. Allah tidak memberikan sewaktu-waktu saja, melainkan Allah senantiasa memberi.
seperti oksigen yang diberikan kepada kita, saudara. Bahkan ketika kita tidak melihat pemberiannya, ia sedang mengirimkannya, saudaraku. Dan yang keempat, Allah tidak berubah. Di dalam Bapa segala terang tidak ada perubahan atau bayangan. Allah tidak mungkin berubah. Allah tidak dapat berubah menjadi lebih buruk karena ia sudah suci, saudara. Allah tidak dapat berubah menjadi lebih baik karena ia sudah sempurna kebaikannya, sudah sempurna adanya. Karena itu kita tidak boleh meragukan, saudara, kebaikan Allah, kasih Allah apabila kesulitan datang kepada kita. Seperti dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10 Paulus berkata, saudara, Paulus diberi suatu duri dalam daging oleh Allah dan tampaknya pemberian ini aneh. Namun duri itu menjadi berkat yang luar biasa bagi Paulus. Mungkin kita merasa pemberian Allah yang tidak baik. Yakinlah, semua itu meskipun terasa aneh tetapi akan mendatangkan berkat, saudara, yang luar biasa bagi kita. Bila kita terus bersandar dan percaya bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Dan dalam Yakobus 1 ayat 18 berkata, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptakan. Ayat ini, saudara, suatu lanjutan penjelasan sanggahan Yakobus terhadap ajaran sesat bahwa Allah itu mencobai manusia. Kita adalah buah sulung Allah yang kudus. Ia telah memilih kita dari antara ciptaannya untuk menjadi kudus dan telah mendedikasikan kita untuk dirinya sendiri. Kita menjadi milik Allah, sebab itu janganlah kita berpikir Allah dapat menyesatkan kita. Itu adalah mustahil, itu tidak mungkin. Allah itu baik. Ia tidak mencobai kita supaya kita jatuh ke dalam dosa. Kebenaran ini harus kita pegang, Bapak Ibu saudara-saudariku, sehingga bila kita sedang menghadapi pencobaan, masalah, kesulitan, kita mau mengoreksi diri. Bila ada dosa dalam hidup kita dan dengan rendah hati kita mau bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan supaya kita dipulihkan dari dosa-dosa kita dan diampuninya. Bila saat ini kita sedang jatuh dalam pencobaan, datanglah pada Tuhan Yesus. Jangan menjauh. Memohon pengampunannya, pertolongannya, maka kita akan mendapat pengampunan dan pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Dan Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bila kita menghadapi pencobaan, serahkan kepada Tuhan dan percayalah Tuhan akan menolong. Pencobaan apapun mungkin berat sekali bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak ada yang berat. Tuhan sanggup menolong kita, membebaskan kita dari masalah, dari pencobaan, dari kesulitan apapun. Datanglah pada Tuhan Yesus, Dia adalah solusi untuk setiap masalah, pencobaan yang kita hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Engkau menolong kami saat kami datang kepada Engkau, saat kami menghadapi pencobaan, masalah, kesulitan apapun. Karena itu kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dan saudara-saudariku, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada orang banyak. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.